beliau dalam kitab Nahjul Balaghah, tepatnya pada khutbah nomor 192 yang dikenal dengan khutbah Qasi'ah. Beliau berkata, "Walakin Allah yabtali ibadahu bi ba'dhi ma yajhaluna aslah." Allah Subhanahu wa taala menguji hamba-hambanya dengan ujian-ujian yang mana hamba-hamba tidak mengetahui hakikat dari ujian tersebut, tidak mengetahui apa di balik ujian tersebut, apa rahasia dan alasan Tuhan menguji hambanya dengan ujian tersebut. Beliau melanjutkan dengan sabdanya, tamizan bil ikhtibari lahum. Hal itu Allah lakukan ke atas hamba-hambanya dalam rangka memilah antara yang benar-benar beriman kepadanya dan yang sekadar berpura-pura beriman kepada Allah. Ujian dari sisi Allah dimaksudkan untuk membedakan mana yang baik dari hamba-hamba Allah dan mana yang buruk di antara mereka. Dalam kisah perjalanan Nabi Allah Musa dan Nabi Khidir alaihissalam, sebagaimana yang dikisahkan dalam surat Al-Kahfi, Nabi Allah Khidir memberitahukan kepada Nabi Musa bahwa engkau tidak akan pernah bisa menanggung sabar menghadapi berbagai ujian dalam perjalanan ini. Beliau berkata kepada Nabi Musa, "Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra." Wahai Musa, engkau tidak akan mampu menanggung sabar. Kenapa wahai Khidir? Kenapa sekelas Nabi Allah Musa tidak akan mampu menanggung rasa sabar? Nabi Khidir melanjutkan dengan mengatakan, "Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra." Bagaimana mungkin engkau akan bisa sabar berkenaan dengan sesuatu yang tidak engkau ketahui? Jadi ketidaktahuan seseorang tentang apa yang menjadi rahasia dari sebuah ujian menyebabkannya tidak sabar menghadapinya. Betul saja sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Allah Khidir kepada Musa, yang terjadi adalah dalam perjalanan tersebut Nabi Allah Khidir melakukan 3 hal setidaknya, 3 tindakan, 3 perbuatan yang lahiriah perbuatan Nabi Khidir berbeda dengan batinnya. Dan di dalam ketiga tindakan tersebut Nabi Allah Musa selalu dan berulang-ulang memprotes apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir. Ikhwan sekalian, banyak di antara hamba-hamba Allah, mungkin saja kita merupakan bagian darinya, yang tidak bisa menanggung sabar ketika Allah seakan tidak mendengar dan tidak mengabulkan apa yang diminta, apa yang dimohonkan darinya. Terkadang seorang hamba benar-benar dalam keadaan membutuhkan, benar-benar memiliki keperluan dan hajat, dan ia sudah berdoa kepada Tuhannya, bahkan berdoa dengan khusyuk. Mungkin ia juga bertawasul dengan manusia-manusia suci, bahkan mungkin ia melakukan ziarah ke makam-makam mereka
Namun terkadang seorang mukmin, seorang hamba, seorang pencinta menyaksikan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak atau belum atau menunda pengkabulan apa yang diminta. Situasi seperti itu seringkali membuat sebagian orang merasa tidak sabar dan bertanya-tanya, kenapa hal itu harus terjadi? Ketika ia merasa benar-benar membutuhkan, ketika ia sudah mencoba berdoa dan memohon dengan cara yang diajarkan, bahkan mungkin dengan bertawasul dan juga berziarah, tetapi ia belum mendapatkan apa yang ia minta. Kenapa yang demikian terkadang muncul pada diri seorang hamba? Dikarenakan ia tidak mengetahui apa yang sebenarnya di balik ketetapan Allah untuk tidak atau menunda pengkabulan dari apa yang diminta oleh hambanya. Dari sisi lain, Allah Subhanahu wa taala justru tidak menjelaskan kepada hambanya kenapa ia menunda pengkabulan doa hambanya. Kenapa ia seakan tidak mendengar dan tidak mengabulkan doa hambanya. Justru sebaliknya, Allah bukan hanya tidak memberitahukan alasan kenapa doa hambanya terkadang tidak dikabulkan, lebih dari itu Allah justru menjadikan situasi seperti itu sebagai momentum yang sangat berharga untuk hambanya, dalam rangka hamba bisa mempertontonkan seni penghambaannya kepada Tuhan. Allah justru menghendaki situasi seperti itu ada dan dialami oleh hambanya. Allah ingin tahu apakah dalam situasi seperti itu hamba yang mengaku beriman kepada Tuhan akan menunjukkan bahwa dia betul-betul seorang hamba yang pasrah, yang berserah diri, yang menerima apapun yang menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang mengaku beriman, mengimani bahwa Tuhan yang ia minta memiliki semua yang ia minta. Tuhan yang ia berdoa kepadanya, meminta hajat darinya, memiliki semua apapun yang diminta oleh hambanya. Dari sisi lain, ia juga meyakini bahwa Tuhan tersebut yang memiliki segala sesuatu juga memiliki sifat sebagai pengasih, penyayang, dan dia juga sebagai zat yang maha dermawan. Pada saat yang sama dia juga bukan zat yang bakhil, tidak memiliki sedikit pun sifat bakhil. Apabila ia ingin mengabulkan doa hambanya, tidak ada sesuatu apapun di alam ini yang bisa menghalangi keinginan Tuhan untuk memberikan sesuatu kepada hambanya. Seorang mukmin yang meyakini hal-hal tersebut tentang Tuhannya, apabila ternyata ia menyaksikan bahwa doa yang ia panjatkan, bahwa permintaan permohonan yang ia sampaikan kepada Tuhan belum juga diberikan, seharusnya mukmin yang meyakini itu semua tentang Tuhannya merasa yakin bahwa apapun yang terjadi, terjadi karena belas kasih Allah Subhanahu wa taala kepadanya, termasuk ketika ia belum memberikan apa yang diminta. Begitu seharusnya seorang mukmin. Situasi seperti itu seharusnya sekali lagi menjadi momentum bagi hamba untuk menunjukkan bahwa dia seorang hamba. Tuhan Maha tahu bagaimana ia memperlakukan hamba-hambanya. Ikhwan sekalian, terkadang seseorang diuji dengan hal seperti itu, meminta dari Tuhan dan tidak diberikan. Terkadang dia diuji dengan musibah, dengan bencana, dengan kesulitan. Ketahanan kita untuk menghadapi berbagai musibah dan bencana juga ditentukan
dengan kadar pengetahuan kita tentang apa yang mungkin menjadi hikmah, apa yang menjadi rahasia, apa yang menjadi alasan kenapa Tuhan menguji kita dengan musibah dan bencana tersebut. Kalau pengetahuan itu tidak kita miliki, pastilah kita tidak akan mampu menanggung sabar ketika diuji dengan kesulitan, musibah dan bencana. Dalam kisah yang sama, dalam surat Al-Kahfi, kita membaca bahwa salah satu yang dilakukan, salah satu tindakan yang dilakukan oleh Nabi Allah Khidir dan menuai protes dari Nabi Allah Musa adalah ketika Nabi Khidir tiba-tiba saja membunuh seorang anak. Setelah melakukan tindakan melobangi perahu-perahu, kemudian ketika keduanya menyaksikan seorang anak, Nabi Khidir membunuh anak tersebut. Al-Quran mengatakan fantalaqa hatta idza laqiya ghulaman faqatalah. Keduanya berjalan, ketika menyaksikan ada seorang anak, tiba-tiba Nabi Khidir membunuhnya. Tentu perbuatan tersebut mengundang protes Nabi Allah Musa. Nabi Allah Musa mengatakan, aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafs laqad ji'ta syai'an nukra. Nabi Musa menganggapnya sebagai perbuatan mungkar. Bagaimana engkau membunuh anak yang tidak berdosa? Yang terjadi adalah sebuah musibah. Seorang anak dibunuh. Tentu hal itu akan menjadi sesuatu yang menyulitkan dan berat dirasakan oleh kedua orang tuanya. Apabila itu terjadi dikarenakan orang tidak mengetahui apa dibalik musibah seperti itu. Tapi ketika Nabi Allah Khidir menjelaskan tentang apa yang sebenarnya melatar belakangi peristiwa tersebut, yang lahiriahnya adalah sebuah kesulitan, sebuah bencana, sebuah musibah yang akan membuat sedih kedua orang tuanya, Nabi Khidir menjelaskan bahwasanya yang terjadi adalah sesuatu yang murni kebaikan bagi anak yang dibunuh dan juga bagi kedua orang tuanya. Nabi Khidir mengatakan, ammal ghulam fakana abawahu mu'minain fakhashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra. Berkenaan dengan anak yang dibunuh, cerita di balik layar tentang peristiwa tersebut adalah bahwa kedua orang tua dari anak tersebut adalah tergolong orang-orang yang beriman. Sementara anak ini fakhashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra. Kami takut apabila anak ini menjadi dewasa dan ia kafir, ia juga akan membuat kedua orang tuanya menjadi kafir. Itu diantara alasan kenapa ia dibunuh. Betul, 60 tahun, 70 tahun, mungkin 100 tahun disita hak hidupnya oleh Nabi Allah Khidir. Namun sebagai imbalannya, beliau memberikan keabadian kepada anak tersebut, menyelamatkan anak tersebut dari kekufuran apabila ia dewasa. Bukan hanya kekufuran dirinya, tapi kekufuran kedua orang tuanya. Dan tidak cukup sampai di sana, dikatakan bahwasanya fa'aradna an yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba ruhma. Bukan hanya dalam rangka ia diselamatkan dari kekufuran, dia dan kedua orang tuanya, lebih dari itu kami menginginkan Allah menggantikan anak tersebut dengan anak lain yang jauh lebih baik dan lebih punya belas kasihan kepada kedua orang tuanya. Dan benar saja, sesuai riwayat yang sampai kepada kita, Allah Subhanahu wa ta'ala menggantikan anak yang dibunuh tadi dengan seorang putri yang dari rumpun putri tersebut terlahir 70 nabi. Itu cerita di balik musibah yang menimpa, yang ketika tidak diketahui